Salam kami dari kelompok C. Saya sendiri Gaudensius Arya, Michael Tegar, Ambrosius Yuda, Septian Regar, Genesius Geraldo, dan Chandra Prasetyo. Kami akan menjelaskan mengenai perusahaan C Limited dan berfokus pada salah satu anak perusahaannya, yaitu Shopee, untuk menggali informasi, sumber permasalahan, dan menyampaikan solusi dari kelompok kami. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan perusahaan C Limited atau yang biasa disebut C Group ini. Jadi perusahaan C Limited merupakan perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li dengan kantor pusat yang berada di Singapura. C Limited ini terdaftar di Bursa Saham Singapura, Bursa Efek Frankfurt, dan Bursa Efek New York. C Limited juga memiliki beberapa anak perusahaan sehingga mereka dapat menggarap beberapa pasar seperti pasar gaming dengan anak perusahaannya yaitu Garena, pasar digital finance dengan Cbank, dan inti topik kita kali ini yaitu pasar e-commerce dengan anak perusahaannya yaitu Shopee. Shopee ini didirikan pada tahun 2015 dan hingga saat ini menjadi rival yang cukup berat bagi beberapa pesaingnya. Kami juga memiliki beberapa alasan untuk mengangkat Shopee menjadi topik utama kami dan akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya akan saya jelaskan kenapa kami memilih Shopee dibandingkan anak perusahaan C Limited lainnya seperti Cbank dan Garena. Karena di sini terdapat 3 alasan. Yang pertama, karena Shopee memiliki pengguna terbanyak di Indonesia dibanding e-commerce lainnya. Seperti pada data kuartal 1 tahun 2023 ini, Shopee memiliki pengunjung terbanyak dengan perolehan lebih dari 150 juta orang. Maka dari itu, Shopee sudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Lalu yang kedua, karena Shopee memiliki brand image yang kuat. Seperti yang kita tahu, Shopee sering mengadakan acara promosi yang unik dan menarik. Contohnya seperti Shopee 99 Super Shopping Day dan Shopee 12.12 Birthday Sale. Lalu Shopee juga sering bekerja sama dengan selebriti dan merek ternama lainnya. Contohnya untuk di Indonesia seperti Amanda Manopo. Lalu untuk di luar negeri, Shopee memilih Jackie Chan dan Cristiano Ronaldo untuk melakukan promosinya atau pengiklanannya. Lalu yang ketiga, banyak potensi yang bisa dikembangkan di platform Shopee ini. Shopee sendiri mendukung UMKM dengan memberikan platform berjualan, dan juga Shopee memberikan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan bisnis, dan juga Shopee melakukan program-program khusus untuk mempromosikan UMKM tersebut. Nah, seperti pada poin yang pertama, Shopee memiliki pengguna terbanyak di Indonesia, maka dari itu banyak UMKM yang tertarik untuk berjualan di Shopee ini. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Karena masih banyak potensi yang bisa dikembangkan, apalagi saat ini Shopee menjadi pengunjung terbanyak platform e-commerce di Indonesia. Tetapi dari segi profitabilitas masih terbilang kurang signifikan. Terus dilihat dari analisis Frio, Pestel, SWOT, dan sebagainya, maka dari itu kelompok kami menemukan permasalahan dari Shopee sendiri, yaitu bagaimana Shopee menyusun strategi untuk meningkatkan profitabilitas. Padahal jumlah pengguna e-commerce khususnya pada platform Shopee mendominasi pasar. Terus dari quick question, kelompok kami menemukan beberapa kunci mengapa Shopee kurang profit, padahal Shopee menjadi pengunjung terbanyak platform e-commerce. Itu karena pertama Shopee mengeluarkan biaya pemasaran yang banyak. Hal ini dilakukan Shopee agar menarik pelanggannya sebanyak mungkin. Seperti yang kita tahu, pada platform Shopee itu Shopee banyak mengadakan
promo yang besar, diskon yang besar. Dan Shopee juga bekerjasama dengan influencer yang internasional, di mana influencer ini sudah banyak diketahui orang, sehingga dari itu Shopee harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk bekerjasama dengan influencer ini. Terus pengadaan bisnis. Jadi Shopee membuat selain bisnis utamanya, Shopee juga buat kayak Shopee Pay Later, Shopee Express, dan Shopee Food. Dimana ini Shopee mengeluarkan biaya operasional yang banyak, sehingga Shopee kurang fokus pada bisnis utamanya. Baik, selanjutnya yaitu solusi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu biaya pemasaran yang berlebihan. Fokus pada target pasar yang tepat. Memilih pasar mana yang sudah matang untuk ditargetkan dengan melihat ROI dari pemasaran yang telah dilakukan. Kita bisa melihat dari chart di situ. Ini adalah grafik yang menunjukkan kategori jumlah produk yang paling laris di Shopee. Dengan data ini kita bisa memanfaatkan nantinya untuk lebih fokus pada pasar-pasar yang sudah ada di grafik. Jadi daripada Shopee melakukan banyak promosi, lebih baik fokus ke pasar yang sudah ada. Selain itu, mengidentifikasi dan fokus pada segmen pasar yang paling berpotensi dan relevan. Dengan demikian, kita dapat mengarahkan upaya pemasaran kita dengan lebih efisien dan mengurangi lebih banyak biaya yang tidak perlu. Solusi yang kedua yaitu pengadaan bisnis pendukung yang menambah biaya operasional dan mengurangi fokus. Shopee melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis, termasuk cabang bisnis Shopee Later dan Shopee Express. Kinerja cabang bisnis dimaksimalkan agar tujuan pendirinya untuk menyokong kinerja induk Shopee dapat terlaksana dengan baik. Shopee perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap bisnis pendukung yang ada dan mempertimbangkan apakah mereka benar-benar diperlukan untuk operasional perusahaan. Penting untuk mengidentifikasi apakah ada redundansi atau tumpang tindih antara bisnis pendukung tersebut dengan fungsi utama perusahaan. Pengadaan bisnis pendukung yang tidak terkait langsung dengan tujuan inti perusahaan dapat memecah perhatian dan mengurangi fokus pada area yang lebih penting. Perusahaan memastikan bahwa sumber daya dan energi yang dimiliki dialokasikan secara efisien dengan mencapai tujuan inti bisnis. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang Gantt chart yang sudah kami bentuk berdasarkan solusi yang kami tawarkan kepada Shopee. Dan dari solusi tersebut kami menyusun juga beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Tahapan pertama yang bisa dilakukan dari bulan Januari hingga Maret itu melakukan segmentasi ulang target pasar mereka. Berdasarkan data yang sudah kami jelaskan juga sebelumnya bahwa produk Shopee yang paling mendominasi atau yang paling laku itu adalah produk alat-alat rumah tangga dan juga alat-alat kecantikan. Dan dari sini nantinya bisa menyusun strategi untuk melakukan targeting pada pasar supaya lebih fokus dan nantinya bisa memaksimalkan profit. Tahapan yang kedua itu ada mengevaluasi ROI. Di sini dari data ROI yang ada kita bisa nantinya melihat pemasaran mana atau pemasangan iklan mana yang memberikan income paling besar bagi Shopee, dan ini juga nantinya bisa menjadi acuan sebagai penyusunan strategi untuk memusatkan pasar Shopee. Berikutnya ada optimalisasi media digital. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa media konvensional seperti televisi dan juga pemasangan baliho itu membutuhkan biaya yang lebih mahal, relatif lebih mahal dibandingkan melalui media digital seperti sosial media atau menggunakan internet. Jadi di sini rencana itu disusun
bisa disusun dari bulan Januari sampai Maret juga bersamaan dengan tahapan yang pertama tadi, sehingga nantinya pemasaran Shopee itu bisa lebih mengirit biaya. Lalu setelah menyusun strategi dari segmentasi pasar dan juga evaluasi ROI, bisa dilakukan optimalisasi influencer. Jadi berdasarkan pasar yang sudah semakin dipersempit atau lebih difokuskan, nantinya influencer yang dipilih itu hanya influencer yang relevan atau relate dengan pasar-pasar yang dapat menjanjikan keuntungan lebih bagi Shopee, sehingga influencer yang di hire nantinya lebih sedikit dan tentunya akan mengirit biaya. Tahapan selanjutnya itu bisa mengevaluasi, mulai memecahkan masalah kedua, yakni adanya bisnis cabang ini dengan mengevaluasi kebutuhan bisnisnya. Nah, nantinya kebutuhan dari bisnis pendukung ini bisa disortir lagi, mana yang benar-benar dibutuhkan untuk dapat menyokong sehingga bisnis pendukung ini dapat mencapai tujuan awal, yakni untuk menunjang Shopee, bukannya malah menimbulkan masalah baru. Dan dari kebutuhan bisnis pendukung ini yang sudah dievaluasi, nantinya biaya-biaya yang dibutuhkan ini juga dievaluasi kembali dan dibandingkan lagi seberapa besar manfaatnya bagi perusahaan pendukung agar dapat menunjang Shopee, dan ini dapat dilakukan mulai dari bulan September hingga bulan November. Dan pada bagian yang terakhir di sini kami juga sudah menyusun KPI. Ini juga berdasarkan solusi dan juga Gantt chart tadi. Di sini kami menargetkan untuk nantinya dapat mengurangi biaya pemasaran sebesar 20% selama kurang lebih 1 tahun. Nah, di sini dapat dilakukan dengan langkah-langkah mengurangi voucher diskon dan promo. Nah, ini cara menguranginya adalah dengan memberikan voucher promo dan diskon itu hanya kepada pelanggan-pelanggan setia yang sudah menggunakan atau melakukan transaksi di Shopee minimal 5 kali. Dan yang kedua itu dapat menggunakan dengan mengurangi jumlah influencer yang di-hire. Jadi influencer yang dipilih itu hanya influencer yang benar-benar relate dengan para pasar yang mendominasi Shopee. Dan tahapan yang terakhir itu adalah dengan mengurangi pengadaan event. Jadi event-event yang sering dilakukan Shopee, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, yang menawarkan hadiah kepada para pelanggan yang ikut di acara tersebut, jadi dikurangi hanya 1 tahun sekali kurang lebih, sehingga nantinya mengirit biaya pemasaran. Dan untuk masalah kedua, yakni biaya operasional yang terlalu tinggi karena adanya bisnis cabang, yakni SPayLater dan Shopee Express, ini bisa diatasi. Kami menargetkan dengan nantinya mengurangi biaya operasional dan atau bahkan mulai mengambil profit dari bisnis cabang ini. Cara-cara yang bisa digunakan adalah, cara konkret yang bisa digunakan adalah dengan nantinya meningkatkan biaya bunga dari SPayLater sebesar 2%, khususnya ini kepada pelanggan-pelanggan yang melakukan cicilan dalam jangka yang lebih lama, yakni 6 bulan dan 1 tahun. Sehingga nantinya pelanggan yang melakukan cicilan di waktu yang lebih singkat itu mendapatkan keuntungan lebih dibanding yang jangka waktunya lebih lama. Dan langkah yang kedua itu bisa dilakukan dengan meningkatkan biaya atau harga pengiriman di luar voucher. Nah, di sini pengiriman nantinya bisa menghasilkan keuntungan juga karena biaya pengirimannya ditingkatkan, tetapi juga tetap disertai dengan adanya promo, walaupun harganya dinaikkan tapi tidak terlalu tinggi, sehingga nantinya Shopee bisa mendapatkan keuntungan dari jasa pengiriman yang mereka sediakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.